Kali ini gue mau tunjukin gimana caranya pasang garskin transparan di bagian palm rest laptop, dari frame bagian dalam, touchpad, dan juga termasuk yang di sela-sela keyboard. Kita mulai dari bersihin dulu bagian palm rest laptopnya. Lap pakai kain microfiber biar nggak ada debu atau minyak yang mengganggu. Sebelumnya, tempelin dulu stiker masking transparan di bagian emblem laptop. Ini buat jaga-jaga biar stiker emblemnya nggak ikut copot pas nanti kita mau ganti atau lepas garskin. Berbeda dengan stiker umumnya, ini sekedar nempel, jadi aman buat emblem. Oke, sekarang lepaskan bagian frame dari kertas stikernya, perlahan agar tidak melar. Oke, lalu semprot dengan cairan pembersih kaca atau LCD yang disertakan dalam paket, pelan-pelan secara merata. Ingat, jangan sampai mengenai bagian elektroniknya. Oke, pasang dan sesuaikan secara presisi pada bagian palm rest. Saya biasanya menjadikan bagian touchpad sebagai acuan pertama untuk meletakkan garskin. Oke, geser-geser posisinya sampai semua pas. Kalau sudah presisi, gunakan kartu PVC. Bisa kartu nama dan semisal yang diberi kain, gunakan untuk meratakan permukaan dan mengeluarkan gelembung udara. Lakukan dari tengah ke arah luar. Oke, tekan perlahan tiap tepian, sudut-sudut dan sisi dengan kain kering, untuk memastikan tidak ada udara tersisa, tidak ada gelembung. Dengan demikian, lem merekat dengan sempurna. Oke, kalau ada bagian yang agak bandel, kayak gelembung atau kerutan, santai aja. Cukup lepas sedikit bagian yang paling dekat, terus kasih sedikit cairan di ujung jari kamu. Olesin pelan-pelan ke permukaan yang bermasalah, baru deh tempel lagi dengan rapi. Oke, di bagian emblem, biasanya suka ada gelembung udara yang agak susah dirapiin. Tapi santai aja, nggak perlu panik. Kamu tinggal lepas sedikit garskin di area yang paling deket, semprot lagi sedikit cairan spraynya. Terus rapihin pelan-pelan sambil dorong gelembungnya keluar. Gampang kan? Oke, buat bagian touchpad, cara pasangnya sebenarnya sama aja. Bisa pakai semprotan cairan, atau cukup dibasahi dikit pakai tisu basah kayak yang aku tunjukin di sini. Nah, yang perlu diperhatiin, beberapa laptop punya coating yang gampang ngelupas, apalagi kalau udah sering dipakai. Jadi, pastiin dulu touchpad kamu aman, nggak ada bagian yang mulai ngelupas. Tapi, kalau udah kelihatan mulai ngelupas, mending sekalian aja diangkat pelan-pelan pakai isolasi bening. Jadi, nanti sisa coatingnya nempel di isolasi, nggak ganggu garskin. Kalau udah bersih dan aman, baru deh tempelin garskin di bagian touchpadnya.
Oke, seperti biasa, rapihin pelan-pelan, dan pastiin nggak ada gelembung dan kotoran yang nyangkut. Kalau posisinya kurang pas, tinggal lepas aja, terus tempelin lagi sampai pas. Gampang kok, apalagi ini cuma bagian touchpad, santai aja. Oke, sekarang saatnya kita pasang garskin di bagian sela-sela keyboard. Kelihatannya sih ribet, tapi sebenarnya gampang kok, asal dikerjain pelan-pelan dan telaten aja. Pantengin video ini insya Allah mudah kok, asal tidak tegang. Oke, kayak biasa, semprot tipis-tipis aja. Asal basah dikit udah cukup. Yang penting gampang buat atur posisinya. Tapi hati-hati ya, ini area sensitif. Jangan sampai cairannya nyelip ke sela-sela keyboard. Jadi semprot cairannya tipis aja. Dan pastikan sebelum memasang tidak ada tetesan cairan dari garskin jaring keyboard ini. Oke, selanjutnya, tonton aja video tutorial ini sampai selesai. Tenang aja, kamu pasti bisa kok. Kalau hasilnya belum pas, tinggal ulang aja, nggak masalah. Oh iya, kalau kamu punya hair dryer atau pemanas rambut, bisa banget dipakai buat finishing. Khususnya buat nempel bagian-bagian tepi, sudut, dan sisi-sisinya biar makin kuat.